Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Tamim dari jurusan Arsitektur. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS Arsitektur Klasik. Arsitektur klasik adalah suatu karya arsitektur yang memiliki nilai keabadiannya di samping ketinggian mutu dan nilainya. Arsitektur klasik mengacu pada masa awal perkembangannya, aliran kajian sejarah dan budaya Yunani dan Romawi, yang nantinya menjadi pengaruh zaman berikutnya. Dalam arsitektur klasik, karyanya terpusat pada karya seni pahat dalam bentuk kolosal dengan fungsi sebagai visualisasi dari agama, kitab suci, dan kepercayaan lainnya, bahkan sebagai sarana ritual keagamaan. Arsitektur Mesir kuno. Seperti judul, hari ini saya akan memperdalam arsitektur klasik Mesir kuno. Mesir kuno dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah bangunan untuk kedamaian masyarakat Mesir kuno. Yang kedua adalah bangunan untuk kepentingan religius. Bangunan yang berfungsi sebagai kediaman masyarakat terbagi menjadi bangunan untuk kaum elit, pemerintahan, dan bangunan untuk kaum pedagang dan pekerja. Bangunan kaum elit memiliki dekorasi berupa hiasan pada tembok dan lantai. Hiasan tersebut merupakan gambar pemandangan yang indah. Perkembangan Mesir kuno. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Mesir kuno memiliki kepercayaan yang salah satunya adalah keterpisahan antara tubuh dan jiwa. Kepercayaan ini memiliki dengan keterpisahan tubuh dan jiwa setelah terjadi kematian dan terjadinya kehidupan baru setelah kematian. Kepercayaan masyarakat Mesir kuno inilah yang menyebabkan adanya prioritas dalam mumifikasi Firaun, sehingga pemerintah Mesir kuno membangun makam-makam Firaun dengan batu. Hal ini bertujuan agar rumah bagi jiwa Firaun menjadi abadi. Ada pula elemen-elemen arsitektur Mesir kuno. Elemen pertama, penggunaan tanah liat. Untuk bangunan, kondisi geografis Mesir membuat pepohonan sulit untuk tumbuh di atasnya. Jadi masyarakat setempat harus memutar otak memanfaatkan material lain, yakni tanah liat. Elemen kedua, batu alam dekorasi. Selain tanah liat, kamu juga bisa melihat penggunaan batu alam seperti batu pasir halus, batu kapur, hingga granit. Ini biasanya mereka gunakan untuk membuat obelik hingga patung dekorasi. Elemen ketiga, identik dengan dinding miring. Beberapa bangunan peninggalan peradaban Mesir kuno identik dengan dinding miring yang cocok, seperti kita ketahui, cocok di daerah padang pasir. Elemen keempat, bentuk atapnya datar. Coba perhatikan rata-rata bangunan di kawasan gurun Mesir seperti memiliki atap datar. Menurut saya itu bertujuan untuk efisiensi bangunan karena curah hujan di sana tidak begitu tinggi. Elemen kelima, ukiran hieroglif dan warna cerah. Beberapa bangunan Mesir kuno memiliki dinding yang penuh berisi ukiran hieroglif yang berupa catatan-catatan sejarah sepanjang sejarah Mesir. Elemen keenam, pilar besar untuk monumen. Bangunan penting seperti kuil atau gedung pemerintahan, kamu bisa melihat banyak pilar besar di fasadnya. Pilar-pilar ini berdiri kokoh dan seolah menegaskan wibawa bangunan di mata masyarakat. Contoh bangunan Mesir kuno, Sphinx Agung Giza. Seperti yang kita lihat di gambar berikut, Sphinx Agung Giza dibangun sekitar 2558 sebelum Masehi dengan tinggi 20 meter dengan panjang 73 meter. Letaknya yang berdekatan dengan tiga piramida seakan berdiri kokoh melindungi bangunan tersebut. Sejak pertengahan tahun 1900-an, Sphinx terus mengalami renovasi karena bagian bangunannya mengalami kerusakan oleh cuaca ekstrim.
begitu saja presentasi saya dari hari ini. Saya Faisal Damim, jurusan arsitektur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.